Yo yo yo, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Randy Story. Di sini kita akan melanjutkan kembali kisah Qian di Lambaster, yang dimana sebelumnya Qian akhirnya bertemu dengan Lin Jie. Namun ketika dirinya hendak bertarung melawan Lin Jie, muncullah Lisa yang ternyata dirinya itu adalah murid dari Lin Jie. Oleh karena itu, Qian pun terkejut karena dirinya harus bertarung melawan Lisa. Nah, apakah Qian bisa bertarung dengan serius melawan Lisa atau tidak? Karena hubungan Lisa dan Qian sebelumnya itu terlihat cukup baik tanpa ada masalah. Tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung aja masuk ke dalam ceritanya. Pertarungan antara Lisa dan Qian pun terjadi. Di sini Qian tidak berniat melawan Lisa mengingat hubungan mereka yang cukup baik sebelumnya. Jadi Qian pun menyuruh Lisa untuk menyingkir karena Qian hanya punya urusan dengan Lin Jie saja. Tapi meski Qian sudah berkata begitu, Lisa tidak mendengarkan Qian sama sekali dan terus menyerang Qian dengan serius. Oleh karena itu, mau tidak mau akhirnya Qian harus membuat Lisa tidak sadarkan diri. Lalu Qian pun mengeluarkan skillnya dan mulai sedikit serius melawan Lisa. Serangan Qian barusan belum cukup untuk mengalahkan Lisa karena Lisa sepertinya dilatih dengan baik oleh Lin Jie, sehingga bisa menahan serangan dari Qian. Kemudian, Lin Jie pun muncul kembali dan bertanya kepada Qian kenapa dirinya ragu padahal Qian bisa membunuh Lisa dengan cukup mudah. Qian pun menjawab pertanyaan Lin Jie dan berkata mau sampai kapan Lin Jie terus bersembunyi di dalam kabut. Lin Jie pun menjawab kalau dirinya hanya ingin menguji kemampuan murid Serika saja. Dan Lin Jie juga ingin tahu siapa yang akan menang antara muridnya atau murid Serika. Mendengar hal tersebut, Qian pun sedikit terkejut karena Qian tidak tahu kalau Lin Jie itu kenal dengan Serika. Selain itu, Qian juga jadi penasaran dengan hubungan antara Lin Jie dan Serika. Setelah itu, Lin Jie pun berkata kembali kepada Qian, seharusnya Qian fokus dulu dengan apa yang ada di hadapannya dan jangan memikirkan hal lain terlebih dahulu karena ternyata Lisa saat ini sudah siap melancarkan serangannya. Namun untungnya Qian bisa menghindari semua serangan yang dilancarkan oleh Lisa barusan. Lalu Lisa pun maju kembali untuk menyerang Qian dan serangannya itu bisa ditahan oleh Qian. Lisa juga memberitahu Qian kalau dirinya memang sudah memutuskan hubungannya dengan Gunther. Tapi Lisa ingin Qian membayar harga untuk kematian satu-satunya anggota keluarganya. Sementara itu, Qian menyadari sesuatu ketika melihat mata Lisa. Mata Lisa itu saat ini terlihat seperti mata seseorang yang terkena shadow personality. Ternyata Lin Jie memanfaatkan ingatan Lisa untuk menanamkan kebencian di dalam diri Lisa, supaya dirinya bisa melawan Qian. Tapi serangan yang barusan dilancarkan oleh Lisa itu adalah sebuah kesalahan karena malah mendekatkan jaraknya terhadap Qian. Jadi Qian pun punya kesempatan untuk menyerang balik Lisa hingga akhirnya Lisa pun berhasil dibuat tidak sadarkan diri. Setelah itu, sekarang tidak ada gangguan lagi dan Qian pun langsung menyuruh Lin Jie untuk keluar. Akhirnya Lin Jie pun keluar lagi dan berkata kalau saat ini Qian berada di dalam domainnya, jadi Qian tidak bisa membunuhnya. Lalu Qian pun mulai memprovokasi Lin Jie dengan berkata kalau Lin Jie itu adalah seorang pencuri dan pengkhianat. Qian berkata begitu itu karena Lin Jie memiliki cincin Anbahri yang merupakan artefak yang membuat sang pengguna bisa menyerap apapun, mau itu mana ataupun Divine Authority. Awalnya, Lin Jie terkejut karena Qian bisa tahu hal tersebut. Tapi karena Qian berkata kembali kalau Lin Jie itu adalah palsu, Lin Jie pun mulai kesal karena terpancing oleh provokasi Qian dan langsung mengeluarkan skillnya untuk menyerang Qian. Skill yang dikeluarkan oleh Lin Jie ini membuat semua orang yang berada di jangkauan skillnya itu tidak bisa bergerak. Hanya sang pengguna saja yang bisa bergerak di dalam skill tersebut. Lalu Lin Jie pun mengeluarkan pedangnya untuk menghabisi Qian. Namun sayangnya, suara Kairam pun tiba-tiba terdengar dan di belakang Lin Jie pun muncul retakan. Yang dimana Kairam sedang berusaha masuk ke dalam skill milik Lin Jie. Melihat hal tersebut, Lin Jie pun terkejut dan berpikir kalau orang yang bisa masuk itu pasti sekuat Aeru karena bisa melakukan hal tersebut. Setelah berpikir begitu, Lin Jie pun mulai sadar kalau yang ada di hadapannya saat ini itu adalah Kairam sang Demonic Sword. Kemudian Kairam pun langsung menjentikan jarinya untuk menghancurkan domain milik Lin Jie dan membuat Lin Jie makin terkejut lagi. Setelah hancur, Qian pun langsung mengomel kepada Kairam kenapa Kairam lama sekali datangnya. Sementara itu, Lin Jie yang semakin kesal pun menyangka kalau Qian itu adalah sang penerus soalnya sudah 300 tahun sang penerus itu tidak ada. Jadi bagi Lin Jie hal tersebut mustahil apalagi sang penerus itu hanyalah seorang anak kecil seperti Qian. Oleh sebab itu, Lin Jie pun maju dengan amarah yang sangat besar karena mengira Qian itu adalah penerus palsu. Tapi di sini Qian membuktikan kemampuannya bersama Kairam kalau dirinya itu adalah penerus yang asli dan berhasil membuat Lin Jie terpukul mundur.
Selain itu, Qian juga mengeluarkan Divine Authority-nya dan menyuruh Lin Jie untuk menahan skill tersebut dengan cincin Lin Jie, supaya Lin Jie bisa percaya kalau Qian adalah sang penerus yang asli. Melihat serangan tersebut, Lin Jie pun terkejut dan merasa kalau dirinya tidak bisa menahan skill tersebut. Lin Jie juga mulai teringat dengan masa lalu di mana dirinya masih berada di Mist bersama dengan Sherika. Lin Jie ingat betul saat-saat dirinya hendak meninggalkan Mist dan dibiarkan begitu saja oleh Sherika, padahal Sherika tahu Lin Jie membawa perlengkapan milik Mist. Tapi Sherika memperingatkan Lin Jie kalau dirinya berubah ke arah yang buruk, maka Sherika akan membersihkan Lin Jie. Alasan Lin Jie keluar dari Mist pada saat itu karena Lin Jie tidak suka dengan cara kerja Mist yang terus bersembunyi padahal memiliki kekuatan yang cukup. Lin Jie juga tidak ingin terus bersembunyi selamanya untuk menunggu datangnya sang penerus. Jadi akhirnya Lin Jie pun memutuskan membuat organisasinya sendiri di mana mereka yang kuat akan diakui. Dan saat ini, Lin Jie berpikir dirinya sudah mewujudkan ambisinya itu. Namun semua yang tidak terduga tiba-tiba muncul dan menghancurkan semuanya. Selain itu, benar saja Lin Jie tidak bisa menahan serangan Qian tadi dan berakhir sekarat. Sebelum Lin Jie mati, Qian pun bertanya kepada Lin Jie apakah ada kata-kata terakhir. Lin Jie pun meminta Qian untuk menyampaikan pesan kepada Sherika kalau Lin Jie selama ini telah salah. Lin Jie juga meminta Qian untuk langsung menghabisinya karena dirinya tidak mau merasakan rasa sakit akibat serangan Qian tadi terus-terusan. Lalu Qian pun mengabulkan permintaan Lin Jie barusan dan langsung membebaskannya dari rasa sakit. Setelah itu, Qian pun akhirnya benar-benar keluar dari domain Lin Jie dan berakhir di depan hotel. Sementara itu, Lisa yang sudah bangun pun bertanya kepada Qian kenapa Qian menyelamatkannya padahal Lisa sudah berusaha membunuh Qian dan tahu soal Mist. Seharusnya Qian tidak punya alasan untuk tetap membiarkan Lisa hidup. Qian pun berkata selama Lisa tidak memberitahukan hal tersebut kepada orang lain, maka tidak ada masalah. Lalu Louis pun keluar dari hotel dan langsung mendatangi Lisa karena merasa khawatir. Kemudian Qian pun berkata, karena para manajer distrik sudah tidak ada, Qian meminta Lisa untuk mengelola setiap tempat yang ada untuk sementara waktu. Qian juga meminta Lisa membesarkan Louis dengan baik supaya tidak seperti Lisa dan Gunther. Selain itu, Qian juga memerintahkan Louis untuk nurut kepada Lisa karena urusan Qian di Lambaster sudah beres dan dirinya berniat untuk pergi. Melihat Qian akan pergi, Lisa pun bertanya apakah Qian akan kembali suatu hari nanti. Qian pun menjawab mungkin saja suatu hari nanti. Qian berkata begitu itu karena Qian tidak tahu di masa mendatang Lambaster masih akan tetap ada atau tidak. Setelah itu, Qian pun mendatangi Sherika untuk memberikan laporan terkait Lin Jie. Selain itu, Qian juga bertanya kepada Sherika apa hubungannya dengan Lin Jie dan apakah Lin Jie itu bagian dari Mist juga. Sherika pun menjawab kalau Lin Jie itu dulunya memang bagian dari Mist. Mereka berdua berlatih bersama. Namun Lin Jie tidak suka dengan jalan yang dipilih oleh Mist dan akhirnya memilih untuk meninggalkan Mist. Lin Jie juga bahkan mengambil cincin yang hanya diwariskan kepada ketua di Mist. Cincin yang diambil dari Lin Jie itu seharusnya punya Sherika, tapi saat ini Sherika tidak membutuhkannya lagi dan meminta Qian menyimpannya saja karena Sherika sudah cukup kuat untuk saat ini. Kemudian Qian pun berpikir apakah Sherika memberikan cincin tersebut karena Sherika ingin menguji Qian apakah Qian akan ternodai oleh kekuatan cincin tersebut atau tidak. Karena sudah ketebak, Sherika pun berkata kalau dirinya memang sedang menguji Qian karena dirinya tidak tahu di masa depan itu Qian akan menjadi pahlawan atau bencana bagi umat manusia. Di sisi lain, di kantor kepala sekolah saat ini kepala sekolah sedang berbincang dengan instruktur pengganti yang akan menggantikan posisi Nella. Kepala sekolah berharap instruktur tersebut akan bekerja dengan baik ke depannya. Tapi ternyata instruktur tersebut adalah Boris yang membuat kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya setelah Boris menjadi instruktur. Sang kepala sekolah juga merasakan sesuatu yang tidak biasa dari Boris, karena mana yang dimiliki Boris itu cukup aneh. Lalu ketika Boris hendak keluar dari ruangan kepala sekolah, Sherika pun masuk ke dalam karena dipanggil oleh kepala sekolah. Setelah Sherika masuk, Boris pun langsung memperkenalkan dirinya kepada Sherika sebagai instruktur baru. Tapi di sini Sherika mengabaikannya begitu saja karena Sherika mencium aroma darah dari Boris dan menganggapnya berbahaya. Kemudian, setelah Boris keluar dari ruangan, kepala sekolah pun memberitahu Sherika kalau Boris itu berasal dari ibu kota. Dan kepala sekolah juga meminta Sherika untuk mengawasinya karena Boris sangat mencurigakan dengan mana aneh yang dimilikinya. Sherika pun berkata kalau dirinya akan menjalankan tugas tersebut. Sekeras apapun Boris berusaha, aroma darah yang dimilikinya itu tak bisa dihapuskan karena dirinya itu seolah perwujudan kematiannya sedang berjalan. Setelah itu, masa-masa sekolah pun dimulai kembali. Setelah insiden perjamuan berdarah sebelumnya, penjagaan terhadap Arin pun mulai diperketat dan diperbanyak. Dan hal tersebut membuat Arin seperti kurang nyaman karena keamanannya terlalu berlebihan.
Lalu Luna pun muncul dan langsung memanggil Arin hingga akhirnya mereka pun berjalan bersama memasuki akademi. Di jalan tiba-tiba Boris pun muncul karena dirinya ingin bertemu dengan Arin. Tujuan Boris mendatangi Arin itu adalah karena dirinya ingin mengukur mana dari murid-murid akademi. Dan Arinlah yang ingin dirinya periksa dengan bola mananya. Mendengar hal tersebut, Arin pun langsung mengeluarkan bola mana miliknya. Tapi ketika Boris hendak memegang bola mana tersebut, tiba-tiba Cian pun muncul dan langsung memegang tangan Arin karena Cian tahu kalau niat Boris itu tidak baik. Selain itu, Cian juga sangat terkejut melihat Boris yang ada di Akademi Luen dan mulai bertanya-tanya kenapa Boris ada di sana. Lalu kita dialihkan terlebih dahulu ke 1002 tahun sebelum memulai perang melawan pasukan Demon King. Knight of Light sangat berperan aktif dalam membunuh para pasukan Demon King. Bahkan Cian juga ikut membantu dalam melawan pasukan Demon King. Waktu itu Cian sangat disukai oleh para Knight of Light karena sering datang tepat waktu untuk menolong. Dengan kekuatan Cian waktu itu, dirinya bisa membunuh monster rank spesial dengan sangat mudah. Selain itu, Boris juga cukup dekat dengan Cian karena sama-sama berada di pihak Asel. Sampai suatu saat setelah Cian berhasil membunuh para monster di garis depan, Cian mengeluhkan tentang semua yang terjadi itu gara-gara keserakahan Luminel. Kalau bukan Asel yang meminta Cian untuk membantu, Cian pastinya takkan ada di medan perang. Mendengar perkataan tersebut, Boris pun berkata kalau ucapan Cian itu sangat beresiko. Namun tak bisa disangkal karena Boris juga berada di situasi yang sama dengan Cian. Boris itu datang ke medan perang memang dipilih oleh Luminel karena bakat yang dimilikinya. Tapi Boris lebih merasa cocok dengan Asel. Oleh karena itu, Boris berkata kalau dirinya berada di situasi yang sama dengan Cian. Lalu bakat yang dimiliki Boris juga cukup unik di mana dirinya bisa mengumpulkan jejak-jejak mana yang telah digunakan. Kemudian membentuknya menjadi sebuah lingkaran untuk menyimpannya. Boris juga berkata kalau mana milik Cian itu cukup unik dan memiliki potensi yang sangat bagus. Selain itu, Boris juga merasa kalau Cian itu adalah orang yang dirinya cari-cari selama ini. Mengingat semua itu, Cian pun mulai sadar kalau perburuan tentang dirinya dimulai setelah dirinya mengobrol tentang semua itu dengan Boris. Oleh karena itu, kali ini Cian tidak akan membiarkan Boris mengambil mananya dan membuat kesalahan waktu itu terulang kembali. Lalu Boris pun langsung tahu kalau yang ada di hadapannya saat ini itu adalah Cianfert. Jadi Boris pun langsung berkata sepertinya ada kesalahpahaman karena Boris hanya sedang memeriksa level kemampuan murid sebagai seorang instruktur saja. Cian pun berkata kalau dirinya tidak pernah mendengar ada hal semacam itu. Mendengar perkataan Cian, Boris pun langsung berkata kembali kalau para murid merasa tertekan, mereka tidak perlu melakukannya. Boris juga meminta maaf karena sudah membuat para murid tidak nyaman. Kemudian, Cian pun menyuruh Boris untuk pergi karena kalau tidak dirinya akan semakin tidak nyaman. Karena sikap agresif Cian, Boris pun tidak bisa berkata-kata lagi dan memutuskan untuk mengikuti perintah Cian untuk segera pergi. Setelah itu, Rasmus pun meminta Cian untuk melepaskan tangan Arin. Cian yang tidak sadar dari tadi terus memegang tangan Arin pun langsung melepaskannya dan meminta maaf. Permintaan maaf tersebut pun diterima oleh Arin dan berkata kalau hal tersebut tidak masalah karena Cian ada di pihaknya. Setelah berkata begitu, Arin pun merasa malu dan langsung pergi bersama Rasmus. Lalu Luna pun bertanya kepada Cian apakah Cian kenal dengan Boris. Cian pun menjawab kalau dirinya sedikit kenal dengan Boris. Cian juga memperingatkan Luna untuk jangan coba-coba menyelidiki tentang Boris dan jangan dekati Boris apapun keadaannya lalu pergi. Mendapatkan peringatan seperti itu, Luna pun malah jadi semakin penasaran tentang Boris. Kemudian, Cian pun kembali ke asramanya dan memberikan banyak permen kepada Nana serta mengapresiasi pekerjaan Brian dan Emily. Selain itu, Cian juga datang untuk mengajak Brian latihan. Lalu mereka berdua pun datang ke lapangan latihan akademi. Di sana ada Rasmus yang sedang latihan pedang sendirian. Di sini Brian memuji kemampuan Rasmus karena bisa menggunakan Claymore dengan mudah meski tubuhnya yang kecil. Di dalam hati Cian pun berkata kalau tentu saja Rasmus bisa. Soalnya di masa depan nanti dirinya akan diakui sebagai swordman terbaik di benua. Setelah itu Cian pun mengambil pedang kayu dan berkata kalau dirinya ingin melihat sejauh mana perkembangan Rasmus. Melihat Cian yang hanya menggunakan pedang kayu, Rasmus pun berkata kalau dirinya akan menggunakan pedang kayu juga. Tapi Cian tidak membiarkan Rasmus melakukan hal tersebut dan langsung menyerangnya. Untung saja refleks Rasmus cukup cepat sehingga dirinya sempat untuk menahan serangan Cian. Sambil menahan serangan Cian, Rasmus pun berpikir kenapa serangannya itu terasa sangat berat. Padahal pedang yang digunakan hanyalah pedang kayu. Karena sudah mengetahui kemampuan Cian seperti itu, Rasmus pun akhirnya berniat mengeluarkan semua yang dirinya miliki tanpa segan.
Rasmus pun maju untuk menyerang balik Qian. Tapi di sini Qian bisa menahan setiap serangan Rasmus dan memprovokasi Rasmus juga dan berkata, apakah kemampuan Rasmus hanya sampai situ saja? Qian juga meminta Rasmus untuk menyerangnya dengan niatan membunuh. Di sisi lain Rasmus merasa heran padahal dirinya lah yang menyerang, tapi kenapa pedangnya tidak bisa menggapai Qian. Lalu ketika Rasmus berniat menyerang Qian lagi, Rasmus pun langsung dipukul mundur oleh Qian sehingga tidak sempat menyerang. Qian juga berkata kalau pertarungannya telah berakhir dan memperingatkan Rasmus untuk jangan membiarkan emosinya lepas kendali karena kalau lepas kendali maka akan banyak celah yang terbuka dari serangannya. Mendengar hal tersebut, Rasmus pun merasa tidak nyaman karena dirinya tidak bisa menyaingi Qian. Rasmus juga merasa iri dengan Qian karena bisa sekuat itu. Lalu Qian pun berkata kalau kemampuan Rasmus itu sudah bagus jadi jangan berkecil hati. Rasmus itu bisa menggunakan pedang yang bahkan sulit digunakan kebanyakan orang dewasa. Jadi kalau Rasmus bisa terus berkembang, Qian yakin tak ada seorang pun yang bisa menandingi Rasmus dalam pertarungan pedang. Mendengar pujian tersebut, Rasmus pun merasa malu. Tapi bagi Qian, hal tersebut itu bukanlah sebuah pujian karena dirinya sudah tahu kalau Rasmus itu di masa depan memang akan menjadi swordman yang seperti itu. Selain itu, dengan level Rasmus sekarang Qian tidak bisa berbuat banyak. Jadi Qian pun meminta Brian untuk berlatih dengan Rasmus mulai sekarang. Qian juga menitipkan Brian kepada Rasmus karena dirinya ada urusan lain di suatu tempat. Mendengar hal tersebut, semangat Rasmus pun meningkat. Setelah itu Qian pun pergi ke tempat Luna berada karena dirinya sudah merasakan perasaan yang tidak asing dari tadi. Ternyata saat ini Luna itu sedang melihat lab penelitian milik Boris. Mengetahui hal tersebut, Qian pun langsung bertanya apakah Luna berniat untuk masuk ke lab tersebut. Luna pun menjawabnya dan berkata kenapa Qian bisa tahu hal tersebut, padahal Luna hanya menatapnya saja. Qian pun bertanya kembali kenapa Luna ingin masuk ke labnya. Luna hanya penasaran dengan Boris, makanya Luna memutuskan untuk datang ke tempatnya. Luna juga belum pernah mendengar nama Boris sebelumnya. Bahkan di asosiasi garam sekalipun Luna belum pernah mendengarnya, apalagi Boris itu seorang magis Circle 8. Jadi seharusnya cukup terkenal. Lalu Luna pun berkata, apakah Qian mau membantunya? Awalnya Qian tidak mau ikut-ikutan, tapi karena terpancing, akhirnya Qian pun ikut dengan Luna untuk masuk ke dalam lab Boris. Mereka berdua masuk dengan sangat mudah tanpa hambatan sedikit pun. Setelah masuk, mereka berdua bisa melihat kalau di dalam hanya berisi banyak sekali buku kuno, yang kebanyakan isinya itu adalah Ancient Magic. Lalu tiba-tiba, Kaeram pun pergi ke atap dan tidak memberitahu Qian ada urusan apa Kaeram ke atap. Sementara itu Luna berhasil menemukan sesuatu yang menarik di sana, yaitu sebuah buku yang ternyata adalah jirahnya Boris bernama Hearthcrea. Di sisi lain, Kaeram yang sedang ada di atap pun memerintahkan seseorang untuk cepat keluar karena dirinya sudah tahu kalau ada seseorang di atap. Ternyata yang ada di atap itu adalah Hearthcrea yang baru saja disebutkan. Pertemuan Hearthcrea dan Kaeram ini adalah pertemuan pertama mereka setelah 3 abad berlalu. Kedatangan Hearthcrea ke sana itu bukanlah untuk bertarung dengan Kaeram, tapi dirinya ingin membicarakan sesuatu dengan Kaeram. Lalu kita kembali lagi ke dalam lab. Luna dan Qian pun mencoba untuk membaca buku kuno tersebut, tapi mereka tidak bisa membacanya sama sekali karena ditulis sebagai kode dan butuh waktu lama untuk menguraikannya. Tapi meski begitu, masih ada satu hal yang bisa Luna kenali, yaitu seperti gambar matahari dan kabut. Luna juga berkata kalau gambar tersebut sepertinya belum sempurna. Kemudian, tiba-tiba Qian pun menutup buku tersebut dan berkata kalau mereka harus menghancurkannya sekarang juga karena buku tersebutlah penyebab dari segalanya. Mulai dari perjamuan berdarah hingga bencana lainnya. Tapi sebelum itu terjadi, Boris pun langsung datang ke labnya tanpa diketahui oleh Qian dan Luna karena Qian tidak merasakan hawa kehadirannya. Kemudian Boris pun langsung mengambil buku tersebut karena dirinya tidak akan membiarkan Qian dan Luna menghancurkannya. Setelah itu, Boris pun langsung menggunakan silnya kepada Luna yang dimana dirinya mengirim Luna ke kamar asramanya supaya Boris bisa mengobrol berduaan dengan Qian. Di sini Boris sangat penasaran dengan diri Qian di hadapan publik itu seperti apa, dan Qian yang sesungguhnya itu seperti apa. Mendengar hal tersebut, Qian pun langsung merasa ingin membunuh Boris sekarang juga. Tapi masalah utamanya itu adalah Hearthcrea, apalagi Kaeram juga sedang pergi, jadi Qian tidak bisa berbuat banyak. Lalu kita kembali lagi ke atap. Di sana Kaeram bertanya tentang apa yang mau didiskusikan oleh Hearthcrea. Hearthcrea pun berkata kalau masternya itu saat ini sedang melayani orang yang dipilih oleh dewa, dan saat ini posisi Kaeram itu sedang sangat dirugikan. Mendengar hal tersebut, Kaeram pun bertanya apakah dirinya harus berpihak dengan Lumendel dan mengkhianati masternya. Hearthcrea pun menjawab kalau hal tersebut tidak perlu dilakukan. Ada cara lain yang bisa dilakukan, yaitu Kaeram mengambil alih tubuh Qian.
Baik dan jahat, cahaya dan kegelapan, ciptaan dan kehancuran, kedua konsep berlawanan yang selalu berseteru satu sama lain. Di akhir cerita, cahaya akan selalu menang. Sudah 3 abad berlalu semenjak perang melawan Great God Demon berakhir. Permukaan sudah menjadi lebih berkembang dari sebelumnya. Namun perlahan dunia mulai melupakan cahaya tersebut. Mencari rasa kagum dan pengakuan yang dimiliki orang-orang pada cahaya sangatlah sulit. Jadi setelah mempertimbangkan semuanya, cahaya pun memutuskan kalau mereka membutuhkan kegelapan. Karena kegelapan bisa menjadikan cahaya lebih bersinar lagi. Mendengar hal tersebut, Kairam pun menyimpulkan kalau begitu Hearthcrea ingin Kairam mengambil alih tubuh Qian dan bertindak sesuka hati supaya Hearthcrea bisa mengalahkan Kairam dan menjadi penyelamat. Hearthcrea pun berkata kalau hal tersebut benar, tapi di sini Kairam tidak mau melakukan hal tersebut karena Demonic Sword tidak ditakdirkan seperti itu. Hanya orang-orang saja yang memutuskan kalau Demonic Sword itu jahat secara sepihak. Yang mereka pedulikan itu hanyalah diri sendiri tanpa melihat orang lain. Karena diskusi mereka tidak berjalan dengan lancar, padahal dirinya kira Kairam bisa diajak bicara seperti Aeru. Lalu Hearthcrea pun langsung pergi karena tidak ada gunanya berlama-lama di sana. Mendengar kata Aeru, Kairam pun jadi berpikir apa yang telah Aeru lakukan sampai semuanya jadi seperti itu. Kita kembali lagi ke tempat Boris dan Qian yang baru akan memulai pembicaraannya. Pembicaraan dimulai dengan Qian bertanya kenapa Boris tertarik dengan dirinya padahal Qian tidak masuk kelas sama sekali. Boris pun bertanya kenapa Qian tidak masuk kelas. Qian pun menjawab kalau di kelas tidak ada lagi yang bisa dirinya pelajari. Boris pun bertanya kembali apakah kepala sekolah atau ayah Qian tahu soal hal tersebut. Qian pun menjawab tidak usah bertele-tele lagi, langsung saja ke intinya. Boris pun langsung masuk ke intinya dan bertanya apakah Qian kenal dengan dirinya. Qian pun menjawab apa yang membuat Boris merasa seperti itu. Boris pun menjelaskan kalau dirinya merasa Qian sudah membencinya sejak pertemuan pertama waktu itu. Khususnya cara Qian memandang Boris seolah Qian ingin Boris mati. Oleh karena itu, Boris penasaran apakah Qian sudah mengenalinya atau tidak. Soalnya Boris saja belum pernah melihat Qian. Qian pun berkata kembali, malah Qian belum pernah mendengar tentang Boris sama sekali sebelumnya. Karena seharusnya seorang mage Circle 8 sudah terkenal kemana-mana. Boris pun menjelaskan kalau hal tersebut itu karena dirinya lebih memilih kehidupan yang tenang. Lalu Qian pun bertanya kembali dari mana asal Boris. Di sini Boris berbohong kalau dirinya datang dari suatu pedesaan yang sangat jauh. Mendengar jawaban tersebut, Qian pun menyimpulkan kalau Boris memang tidak berniat memberitahu Qian dan berusaha menyembunyikan semuanya hingga akhir. Bahkan di kehidupan sebelumnya pun Boris memang seperti itu. Kemudian Qian pun bertanya, apalagi yang Boris ingin tahu tentang Qian. Boris pun berkata kalau sekarang sudah larut dan obrolannya akan dilanjutkan lain kali. Setelah itu, Qian pun pergi dari lab Boris. Sementara itu Boris sedang berbincang dengan Hearthcrea mengenai sebuah takdir, di mana Kairam dan Qianlah kegelapan yang selama ini mereka cari. Lalu Boris pun berkata, kalau memang Qianlah sang kegelapan itu, maka kenaikan sang penyelamat akan dimulai sebentar lagi. Kemudian kita dialihkan ke aula Black Fog di mana Kairam berada. Tujuan Kairam datang ke sana itu adalah untuk bertanya kepada Aeru apa yang telah dirinya perbuat sampai mereka berbuat seenaknya seperti sekarang. Aeru pun berkata kalau Kairam tidak perlu khawatir karena tidak ada tempat yang lebih rendah dari tempat Aeru sekarang. Tapi karena Kairam masih khawatir, akhirnya Aeru pun memberikan sebuah kertas yang disebut Decree untuk Kairam. Ketika Decree tersebut digunakan, seluruh miss akan menolong Kairam dan Qian. Kairam yang masih kesal pun menerima pemberian Aeru dan langsung pergi lagi dari sana. Di sisi lain, Alice saat ini sedang mengikuti acara penobatan dirinya sebagai Knight of Light. Meski dirinya sudah memutuskan untuk bergabung, Alice masih bertanya-tanya apakah jalan yang dirinya ambil itu sudah benar atau belum. Soalnya akhir-akhir ini Kekaisaran telah merekrut orang-orang berbakat ke dalam Knight of Light dan mengirim mereka ke garis depan. Akibatnya, ketika acara perjamuan berdarah, para penjaga tidak berdaya sama sekali. Sejak dulu bergabung dengan Knight of Light memang sudah menjadi cita-cita Alice. Tapi Alice masih bertanya-tanya apakah orang di garis depanlah yang harus dirinya lindungi dan bukan orang yang tidak bisa melakukan apapun. Lalu tiba-tiba Cecilia pun datang dan mengucapkan ucapan selamat kepada Alice karena sudah menjadi Knight of Light. Kemudian Alice pun curhat dengan Cecilia tentang jalan yang saat ini dirinya ambil karena Alice masih merasa ragu. Di sini Cecilia berkata kepada Alice kalau jalan yang dirinya ambil itu tidak salah, apalagi itu adalah cita-cita Alice dari kecil. Alice pun berkata, meski begitu, dirinya masih mendengar teriakan orang-orang yang meminta tolong. Mendengar hal tersebut, Cecilia pun langsung mengajak Alice untuk mencari tahu hal tersebut dengan cara pergi ke garis depan langsung dan memastikan apakah itu adalah tempat yang cocok untuk Alice atau bukan.
Apalagi ayah Alice juga sudah memberikan misi penting kepada mereka, jadi sekalian saja mereka mengecek kecocokan Alice dengan garis depan. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya untuk lanjutan dari kisah Cian setelah bertemu dengan Boris. Selain itu, Alice juga saat ini sudah menjadi Knight of Light dan akan maju ke garis depan untuk melaksanakan misi resmi pertamanya. Nah, apa yang akan terjadi dengan Alice di garis depan medan perang? Apakah Alice akan cocok berada di sana atau tidak? Kita nantikan saja kelanjutannya di video selanjutnya. See you in the next video. Bye-bye.